Jokowi mengatakan belum siap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, pindah rumah saja sudah rumit, jangan menganggap remeh. Jakarta, Amateur News, Presiden Joko Widodo belum siap untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi menyatakan bahwa penerbitan keputusan Presiden Kepresi terkait pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan kesiapan di lapangan. Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal administrasi dengan Kepres, tetapi juga terkait pembangunan fisik di lokasi. Kesiapan di lapangan harus dilihat. Pindah rumah saja ribet, apalagi pindah ibu kota. Jangan menggampangkan, ujarnya di IKN pada Senin 12 Agustus 2024, sebagaimana dikutip dari video yang diterima Tempo. Mantan Gubernur Jakarta 2012-2014 ini menyatakan bahwa pemerintah sudah mulai membangun kawasan inti pemerintahan di IKN. Hal ini menurut Jokowi menunjukkan tekad kuat untuk menyelesaikan pengembangan infrastruktur terkait pemerintahan, termasuk Istana Presiden. Kita berharap hal ini akan menarik minat investor sebanyak-banyaknya untuk berinvestasi di IKN, karena investasi di IKN adalah investasi untuk masa depan, bukan untuk saat ini. Dan tolong tanyakan juga kepada Presiden terpilih, ungkap Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto ditanya mengenai komitmennya untuk membangun IKN. Menteri Pertahanan tersebut menyatakan bahwa jika memungkinkan, ia ingin menyelesaikan apa yang telah digagas oleh Presiden Jokowi. Prabowo mengatakan bahwa pembangunan ibu kota adalah pekerjaan jangka panjang. Namun, ia yakin bahwa dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, fungsi IKN akan dapat berjalan. Pak Jokowi sudah mengambil peran penting dalam sejarah. Beliau yang menginisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut menyelesaikan, ujar Prabowo, yang akan memimpin pemerintahan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi. Jakarta hingga kini masih berstatus ibu kota, meskipun Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) telah disahkan beberapa bulan lalu. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, sesuai aturan, memang perlu disahkan melalui Kepres. Belum ditandatanganinya Kepres IKN menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan Prabowo ragu melanjutkan proyek IKN, sebab mega proyek Jokowi tersebut bisa membebani anggaran negara. Sementara itu, Prabowo yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober juga memiliki program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi gratis. Pemerintah sejak 2022 hingga akhir 2024 akan mengalokasikan dana sebesar 22 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI. Dalam APBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan 1 triliun untuk melaksanakan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana tersebut disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya. Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan IKN setelah transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan antara Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah di masa depan dianggap bisa menjadi penghalang. Adi menjelaskan bahwa IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar diupayakan untuk dilaksanakan. Namun, pada praktiknya mungkin akan terjadi kerumitan. Sebab program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran yang besar. Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang belum pasti, kata Adi dalam wawancara pada Kamis malam 11 Juli 2004. Kepres pemindahan ibu kota ke IKN belum jelas, pemindahan ASN tetap mulai Oktober. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa fungsi Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur, sebagai pusat pemerintahan negara akan berjalan optimal dalam waktu 3 tahun ke depan. Walaupun kita sadar bahwa pembangunan ibu kota bukanlah pekerjaan yang singkat. Pekerjaan ini membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Tapi saya percaya bahwa dalam 3 hingga 5 tahun, fungsi ibu kota ini akan dapat berjalan, kata Prabowo Subianto di IKN, Senin 12 Agustus 2024. Ketika ditanya apakah dirinya akan berkantor di IKN, Prabowo menyatakan bahwa seorang presiden harus berada di ibu kota. Kalau ibu kota, ya presiden ada di ibu kota, ujarnya.
Namun, belum diketahui apakah keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara akan dikeluarkan dalam waktu dekat atau menunggu kesiapan infrastruktur IKN. Presiden Jokowi menyatakan bahwa penerbitan Kepres pemindahan ibu kota tergantung pada kesiapan di lapangan, terutama perkembangan pembangunan di IKN. Nanti kita lihat, karena ini bukan hanya soal administrasi atau Kepres, tetapi juga proses di lapangan harus dilihat, katanya. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Kepres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga pada pemerintahan selanjutnya. Kepres bisa sebelum atau setelah Oktober. Kita melihat situasi di lapangan, katanya pada awal Juli 2024. Meskipun Presiden belum mengeluarkan Kepres pemindahan ibu kota, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sudah menyiapkan rencana pemindahan ASN, mulai dari menteri hingga pegawai. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas di IKN 12 Agustus 2004, pemerintah memutuskan untuk memindahkan seluruh kementerian ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Kami ditugaskan untuk mempersiapkan pemindahan ASN. Awalnya hanya menteri yang pindah, namun kemudian diputuskan seluruh kementerian pindah ke IKN, kata Azwar Anas. Seluruh menteri yang akan dipindahkan ke IKN, kata Azwar Anas, akan disertai dengan beberapa pemangku jabatan deputi yang terkait langsung dengan fungsi pemerintahan. Jadi belum seluruh deputi dan asisten deputi yang pindah ke IKN, ujarnya. Kementerian Pan-RB sudah mengatur sejumlah skenario pemindahan, termasuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Berbagai skenario by name, by address telah kami siapkan. Kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN ini, katanya. Menurut Azwar, sebanyak 47 menara hunian vertikal untuk ASN di IKN akan rampung pada Oktober 2024, dengan kapasitas tampung sekitar 3.200 ASN. Skenario yang disiapkan mencakup skema hunian bagi ASN yang dipindahkan bersama keluarga. Jika ASN membawa anak dan istri, jumlah yang akan dipindahkan sekitar 1.700 orang dengan asumsi satu keluarga per hunian. Sedangkan untuk skema berbagi ruangan bagi ASN yang lajang, hunian tersebut mampu menampung hingga 3.200 orang, kata Azwar Anas. Selain memindahkan dari Jakarta, Kementerian Pan-RB juga mempersiapkan 60.000 formasi calon ASN yang akan bertugas di IKN. Kami akan membuka lowongan dan pengumuman calon ASN untuk IKN dari total 600.000 formasi. Ada 60.000 formasi untuk IKN, kata Azwar Anas. Ia menjelaskan bahwa seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking dengan seleksi yang ketat. Atas saran Presiden Joko Widodo, kata Azwar Anas, rekrutmen calon ASN untuk IKN akan memprioritaskan pelamar yang berdomisili di Kalimantan. Jika nanti ada 4 juta pelamar dari total 600.000 itu, misalnya 100.000 pelamar dari Kalimantan, maka mereka akan bersaing dengan pelamar di Kalimantan, bukan dengan 4 juta pelamar lainnya, katanya. Kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi pemerintah untuk putra-putri terbaik Kalimantan, kata Azwar Anas. Dengan demikian, nanti akan ada afirmasi 5% putra-putri terbaik Kalimantan yang akan diterima di IKN, ujarnya. Menurut arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kata Azwar, IKN akan dibentuk menjadi pemerintah daerah khusus, sehingga ASN di kawasan penyangga ibu kota IKN akan pindah ke sana. Rapat terbatas memutuskan bahwa ada syarat-syarat terbuka bagi pemindahan, karena untuk bekerja di sini harus memiliki kemampuan digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, katanya.